Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning, CTL. Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu pengertiannya menurut para ahli. Menurut Mahdi Q. Rizal, 2018 411, menyatakan bahwa model pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan dunia kehidupan nyata peserta didik, sehingga peserta didik mampu menerapkan kompetensi belajar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Lippiah dan kawan-kawan, 2022, 37, mengatakan bahwa model pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menghubungkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik. Model pembelajaran ini diharapkan hasil belajar dapat bermakna sehingga peserta didik dapat menerapkan hasil belajarnya. Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran menekankan keterkaitan antara materi yang sedang dipelajari dengan pengalaman peserta didik di dunia nyata, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Landasan model pembelajaran kontekstual. Menurut Utaminingsih Syufa, 2019, H11, teori yang melandasi model pembelajaran secara umum, yaitu sebagai berikut. 1. Knowledge-based constructivism, yaitu teori yang menekankan pada pentingnya seorang peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dengan terlibat langsung dalam pembelajaran. 2. Effort-based learning, incremental theory of intelligence. Teori yang beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang akan memotivasi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan belajar. 3. Socialization, menekankan bahwa belajar adalah proses sosial yang menentukan tujuan belajar, oleh karenanya faktor sosial dan budaya perlu diperhatikan selama perencanaan pengajaran. 4. Situated learning, pengetahuan dan pembelajaran harus dikondisikan dalam fisik tertentu dan konteks sosial, masyarakat, rumah, dan sebagainya, dalam mencapai tujuan belajar. 5. Distributed learning, manusia merupakan bagian terintegrasi dari proses pembelajaran. Oleh karenanya harus berbagi pengetahuan dan tugas-tugas. Menurut Yamin Dalam, Ani, Yubali 2022, 380, menyatakan bahwa filosofi pembelajaran kontekstual peserta didik adalah subjek pembelajaran, membangun hubungan kerjasama antar peserta didik selama proses pembelajaran, mendapatkan kesempatan untuk menggunakan berbagai kegiatan, kreativitas, bersikap kritis, kemandirian, dan dapat menyampaikan kepada orang lain, menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam kehidupan nyata. Tugas peserta didik adalah sebagai fasilitator. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual dipengaruhi oleh filosofis konstruktivisme, di mana peserta didik belajar mengkonstruksi materi yang dipelajari dengan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Komponen CTL. Untuk menerapkan model pembelajaran kontekstual, perlu diketahui beberapa komponen utama dari model ini, agar tercipta sintaks atau langkah yang sesuai dalam pengaplikasiannya. Komponen pembelajaran kontekstual menurut Johnson, dalam Rusman, 2018,192, adalah sebagai berikut. 1. Menjalin hubungan-hubungan yang bermakna, making a meaningful connection. 2. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berarti, doing significant work. 3. Melakukan proses belajar yang diatur sendiri, self-regulated learning. 4. Mengadakan kolaborasi, collaborating. 5. Berpikir kritis dan kreatif, critical and creative thinking. 6. Memberikan layanan secara individual, nurturing the individual. 7. Mengupayakan pencapaian standar yang tinggi, reaching high standards. 8. Menggunakan asesmen autentik, using authentic assessment. Sedangkan komponen-komponen pembelajaran kontekstual. Menurut Saifuddin Berdiati, 2016, menyatakan bahwa terdapat 7 komponen dalam pembelajaran kontekstual di antaranya. 1. Konstruktivisme, konstruktivis. Konstruktivisme adalah konsep dasar berpikir melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. Pandangan konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit melalui sebuah proses. Dalam prosesnya, peserta didik membangun sendiri pengetahuan yang ada dalam pikirannya. 2. Inquiry. Inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan model pembelajaran kontekstual. Proses inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian atau upaya pembuktian melalui proses berpikir secara kritis dan kreatif. Dengan adanya upaya menemukan, memberikan penegasan bahwa
pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan-kemampuan lain bukan dari hasil mengingat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. 3. Bertanya, questioning. Bertanya adalah suatu strategi utama dalam pembelajaran kontekstual. Pelaksanaan unsur bertanya dalam CTL harus difasilitasi oleh guru. Tugas guru adalah membimbing peserta didik melalui pertanyaan untuk mencari dan juga menemukan hubungan antara konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata peserta didik. 4. Masyarakat belajar, learning community. Guru disarankan untuk selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Contohnya, peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen. 5. Pemodelan, modeling. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Dengan kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh guru, akan memiliki hambatan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta didik yang heterogen. Oleh karena itu, adanya pemodelan dijadikan sebagai alternatif untuk mengembangkan pembelajaran peserta didik dalam memenuhi harapan peserta didik secara menyeluruh dan membantu mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki oleh guru. 6. Refleksi, reflection. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan ketika proses pembelajaran. Pada saat refleksi, peserta didik diberikan kesempatan untuk mencerna, menghayati dan melakukan diskusi dengan dirinya sendiri, learning to be. 7. Penilaian autentik, authentic assessment. Tahapan terakhir dari pembelajaran kontekstual adalah penilaian autentik. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Data dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat melakukan pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kontekstual. Kelebihannya adalah 1. Pembelajaran lebih bermakna dan nyata. Artinya peserta didik dituntut untuk dapat mengaitkan antara pengalaman belajar dengan kehidupan sehari-hari. 2. Pembelajaran akan menjadi lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada peserta didik karena pendekatan kontekstual ini menganut aliran konstruktivisme, di mana seseorang dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. 1. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual berlangsung. 2. Jika seorang guru tidak bisa mengendalikan kelas, maka kelas yang akan terbentuk adalah kelas yang kurang kondusif. 3. Guru akan lebih intensif dalam membimbing. Peran guru bukanlah sebagai penguasa yang memaksakan kehendak, melainkan sebagai pembimbing agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 4. Guru memberikan perhatian lebih kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Skenario pembelajaran kontekstual. Berikut kita lihat skenario pembelajaran kontekstual. A. Dilengkapi kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. B. Adanya materi konten yang disediakan. C. Strategi skenario pembelajaran harus bervariatif. D. Dilengkapi dengan adanya media, alat atau sumber. E. Adanya penilaian yang sebenarnya berupa partisipasi siswa dalam kelompok, display hasil pengamatan, aktivitas diskusi, dan deskripsi performansi. Langkah-langkah model pembelajaran CTL. Pertama, dalam pembelajaran CTL, penting untuk menciptakan konteks nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru dapat menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman dan situasi di sekitar mereka. Selanjutnya, dalam pembelajaran CTL, guru diharapkan mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Guru dapat meminta siswa untuk memecahkan masalah atau menganalisis situasi. Hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir mandiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Berikutnya, pembelajaran CTL juga menganjurkan adanya kerjasama dan kolaborasi antara siswa. Guru dapat membuat kelompok-kelompok kecil di mana siswa saling membantu dan belajar bersama. Dengan bekerja secara tim, siswa dapat saling berbagi ide, pemahaman, dan membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan kolaboratif mereka.